melayani, mengayomi masyarakat. Beliau masih menyempatkan diri untuk ngambil rapot buat putranya. Ya, kita sekali lagi kasih penghormatan. Terima kasih buat Pak Sugeng. Ya, kita lanjutkan ya. Kembali ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, inayah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam ya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada kepala yayasan atau kepala sekolah, kepada para guru-guru pengajar, kepada para wali murid yang sudah berkenan hadir, ya, putra-putriku yang tercinta sekalian, ya, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu. Ya, jadi kembali kalau kita bicara tentang kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ya. Jadi Indonesia ini setiap hari yang meninggal karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu per hari 100 orang. Jadi meninggal dikarenakan penyalahgunaan narkoba. Dan itu didominasi hampir 30% para remaja. Nah, kembali kalau bicara tentang narkoba itu bagian dari 3 extraordinary crime, ya kan? Jadi di dunia itu ada 3 kejahatan khusus. Yang pertama adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah radikalisme terorisme. Dan yang ketiga adalah korupsi. Nah, 3 inilah yang mampu menghancurkan suatu negara. Nah, ini wajib dipahami. Nah, apalagi Indonesia ini 17.000 pulau. Jadi gugus laut kita terlalu luas. Jadi pengawasan penyelundupan narkoba itu sangat sulit. Ingat 17.000 pulau itu bukan sedikit. Apalagi Indonesia ini berbagai suku. Indonesia itu ada 1.350 suku bangsa. Hampir 800 bahasa daerah. Ya kan? 6 agama yang resmi ditetapkan oleh negara. Ya, belum termasuk keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, sebegitu luasnya, ya kan, wilayah Indonesia, ya kan, daerah-daerah wilayah Indonesia itu pengawasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika itu memang sangat sulit tanpa peran serta semua lapisan masyarakat. Nah, ingat loh, dari 100% peredaran penyalahgunaan narkoba, ya kan, dari 100 orang per hari itu 30%, ya kan, yang meninggal per hari itu adalah remaja. Jadi perlu dipahami, ya kan. Nah, ketika seseorang pengen menjadi manusia yang unggul atau manusia yang bisa sukses masa depannya, pertama-tama dia harus memastikan menjaga dirinya supaya sehat jasmani dan rohani. Sedangkan kalau kita bicara pemakaian atau penyalahgunaan narkoba, orang sekali mengkonsumsi narkotika atau mengkonsumsi narkoba itu sekali kita konsumsi sifatnya seumur hidup. Jadi setelah kita konsumsi zat psikotropika tadi tertanam pada otak ini menyebabkan adiksi atau kecanduan yang terus menerus. Nah, dampak jangka panjangnya adalah
orang bisa gila, atau lebih fatalnya mati. Nah, ini wajib dipahami adik-adikku sekalian, ya. Jadi kalau bicara narkoba tadi, itu sekali konsumsi nggak bisa disembuhkan. Adanya lembaga rehabilitasi, ya, lembaga rehabilitasi tadi sifatnya hanya memulihkan, karena sudah tertanam di batang otak ini nggak bisa disembuhkan lagi. Dia akan menjadi pecandu terus-menerus. Nah, kalau orang sudah kecanduan atau terkontaminasi batang otaknya, kesehatannya baik jasmani dan rohaninya pasti akan mengkhawatirkan. Peluang dia untuk menjadi orang sukses di masa depan sedikit atau mungkin malah tidak ada. Ya, bahaya narkoba sebegitu bahayanya. Makanya adik-adik sekalian, mohon pahami. Di samping tadi, kebetulan selain saya menjabat sebagai Ketua Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati suatu lembaga rehabilitasi korban bencana narkoba, saya juga berdinas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di Direktorat Pencegahan, ya. Jadi nanti adik-adikku sekalian ini boleh kunjungan ke kantornya BNPT, ya kan, di Sentul. Jadi ajak keluarganya, jadi biar tahu radikalisme terorisme apa sih. Karena dewasa ini permasalahan bukan hanya narkotik keren, tapi narkoterorisme. KKB di Papua, ya, itu adalah teroris. Nah, biaya mereka membiayai kegiatan-kegiatan teror, pembantaian, pembakaran sekolah, pembakaran rumah-rumah ibadah, ya kan? Itu dibiayai dari mereka bertanam ganja. Di samping dibiayai oleh pihak-pihak asing. Ya kembali, narkotik crime, radikalisme terorisme ini adalah proksi. Di mana proksi ini oleh kelompok-kelompok radikalisme terorisme ini dengan tujuan apa? Menghancurkan bangsa Indonesia. Nah, karena ingat, di suatu negara atau suatu bangsa itu akan hancur karena tiga faktor. Yang pertama, disesatkan sejarah. Ingat, inisiasi dan pergerakan merebut kemerdekaan Indonesia itu diinisiasi oleh para ulama dan santri, betul nggak? Betul nggak? Nah, ini yang mulai dikaburkan, peran ulama, peran para santri. Terjadinya tragedi 10 November dan di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan, itu dimulai dari kalangan para santri mendengar. Jadi para santri itu mendengar bahwa tentara Inggris bermasuk kembali menduduki Indonesia dengan membonceng sekutu. Dilaporkanlah kepada para ulamanya, di mana akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari dan beserta kiai-kiai pada saat itu berkumpul, mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para laskar-laskar berjuang, santri-santri berjuang. Akhirnya dikeluarkanlah namanya resolusi jihad fisabilillah, di mana seluruh umat Islam wajib mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, disinilah mulai dikaburkan atau disesatkan sejarah perjuangan para ulama dan para santri. Nah, tugasnya adik-adikku sekalian adalah membalikan lagi identitas dan jati diri bangsa.